Ya, jadi teknik analisis data ya. Jadi di teknik analisis data ini ada analisis deskriptif, ada analisis inferensial ya. Nah, untuk penelitian yang latihannya pada hari ini dua yang dibahas, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Kalau penelitiannya adalah penelitian kualitatif, tetap ada teknik analisis data, tapi analisisnya yang digunakan adalah analisis deskriptif. Ya, penyajian data, ukuran sentral, ukuran penyebaran. Ya. Hanya ini saja kalau penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitiannya kuantitatif, ada analisis deskriptif dan ada analisis inferensial. Di situ ada uji kesamaan dan ada uji hubungan. Nah, ini ada dua ini yang nanti akan kita praktekkan ya, uji kesamaan dan uji hubungan. Karena untuk penelitian kuantitatif, kalau untuk skripsi, memang wilayahnya memang hanya di dua ini saja, ya, uji kesamaan dan uji hubungan. Hanya di dua ini saja, dua jenis ini saja. Untuk uji kesamaan, langkah yang kita lakukan nanti tiga, 1, 2, 3, tiga langkah ini. Untuk yang pertama, uji normalitas dan uji homogenitas ini sebenarnya adalah uji prasyarat, ya, uji prasyarat analisis data dia. Jadi yang utama adalah di sini uji kesamaan rata. Dan ketiga-tiganya ini adalah uji kesamaan, di mana uji kesamaannya adalah uji kesamaan frekuensi, itu kita kenal dengan namanya uji normalitas. Ada uji kesamaan varians, itu kita kenal dengan namanya uji homogenitas, dan ada uji kesamaan rata. Ya, uji kesamaan rata ini bisa dikatakan uji hipotesis. Untuk uji kesamaan frekuensi atau uji normalitas, kalau kita pakai Excel itu ada uji chi-kuadrat, ya, ada uji Lilliefors, yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa itu biasanya uji Lilliefors, ya, karena lebih simpel pengerjaannya. Sedangkan kalau kita menggunakan SPSS, kita nanti pakai uji Kolmogorov-Smirnov. Ya. Saya nggak tahu persis Kolmogorov-Smirnov ini orang Rusia atau orang satu lagi negara apa itu? Ukraina ya. Kolmogorov-Smirnov. Tapi memang dari situlah kurang lebih ya. Kemudian uji homogenitas, uji varians. Ada yang rumusnya paling sederhana yaitu uji F. Ini pakai manual saja, nggak usah pakai Excel, nggak usah pakai SPSS, bisa selesai ya, uji homogenitas. Ya, nggak perlu pakai macam-macam begitu. Ini untuk dua variabel, ya dua kelompok yang kita uji. Sedangkan kalau misal kelompoknya banyak, kita pakai uji Bartlett. Nah, biasanya untuk di tesis ya nanti. Atau kalau kita menggunakan SPSS, kita pakai uji Leven. Karena kita pengujian sebelumnya menggunakan SPSS, tinggal dilanjut saja ke uji Leven nantinya, SPSS. Dan kemudian uji kesamaan rata. Uji kesamaan rata itu kita ada pilihan, ada uji Z, ada uji T, tapi yang paling sering dipakai kita adalah uji T. Sedangkan yang berikutnya, ya, ANAVA, ANACOVA, MANAVA, MANACOVA ini untuk yang variabelnya lebih banyak, ya, nanti di S2 atau di S3. Nah, yang kita praktekkan nanti adalah yang uji Kolmogorov-Smirnov, uji Leven, dan uji T. Ya. Ini yang kita praktekkan nanti, tiga ini. Itu yang penelitian tadi itu untuk penelitian eksperimen, ya, judul skripsinya itu pengaruh atau perbedaan. Nah, kalau yang berikutnya, kalau judul skripsinya adalah hubungan, maka ada namanya uji hubungan. Uji hubungan pun kalau untuk skripsi biasanya di wilayah non-kausal, yaitu regresi linear saja. Ya, yang non-linear tidak kita pelajari, ya, nanti ada korelasi juga. Kemudian uji hubungan kausal ini jarang ada yang ambil, ini biasa pakai analisis jalur. Lisrel SEM nanti di S2 atau di S3. Jadi dalam praktek ini nanti kita lebih ke sini, uji hubungan non kausal regresi linear, ya. Korelasinya juga kita lebih ke sini. Baik, ini contoh judul skripsi. Hubungan antara kreativitas dan gaya belajar dengan prestasi belajar matematika siswa SMP. Ini bisa pakai penelitian survei tadi ya, uji hubungan. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, ini bisa pakai ini bukan eksperimen ya sebenarnya ya.
Ini juga sebenarnya ke penelitian survei. Hubungan bilateral Indonesia-Rusia di bidang militer, sebuah pembahasan dalam perspektif global. Ini malah nggak ada hubungannya ya, walaupun ada kata-kata hubungan, tapi tidak ada kaitannya dengan penelitian yang kita bahas ya. Ini jenis penelitian yang berbeda. Pengaruh CTL terhadap hasil belajar matematika siswa SMP. Nah, ini yang masuk di penelitian eksperimen. Jadi kita coba ambil yang ini dua ini ya. Gitu. Jadi empat judul penelitian ini ternyata yang sesuai dengan yang akan kita praktekkan hari ini adalah yang ini dua ini saja. Hubungan ini yang atas ya, ini penelitian survei. Sedangkan ini bukan penelitian survei, walaupun kata depannya menggunakan hubungan, tapi dia bukan penelitian survei. Ini juga sama pengaruh. Ini pengaruh juga, tapi yang kita pakai yang bawah ini pengaruh. Ini karena ini adalah penelitian eksperimen, ada ada perlakuannya. Sedangkan kalau yang ini bukan penelitian eksperimen. Ya. Jadi memang walaupun kata kuncinya adalah hubungan dan pengaruh, tapi tidak semua pengaruh penelitian eksperimen. Tidak semua hubungan penelitian survei. Gitu ya. Jadi kita spesifikkan apa yang akan kita bahas di hari ini, kedua jenis penelitian yang sering digunakan oleh mahasiswa ya dalam penelitian skripsinya, yaitu penelitian eksperimen ya, eksperimen. Dua ini contohnya. Yang pertama, kita lakukan uji kesamaan atau perbedaan rata ini untuk penelitian eksperimen. Kita kenalan dulu, apa itu uji kesamaan perbedaan ratanya. Cirinya, nah ini cirinya ya. Cirinya ada perlakuan, ada treatment, baik disengaja atau tidak. Ya. Ada perlakuan, ada treatment. Ya. Kemudian metodenya adalah metode eksperimen. Ada 4 macam metode eksperimen, yang biasa digunakan mahasiswa adalah yang kedua, yaitu eksperimen semu, kuasi eksperimen. Ya. Yang kedua, eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Kalau murni itu biasanya di lab. Ya. Kalau awal ini biasanya kalau kondisinya susah ya, tidak ada data pembanding, terpaksa pakai ini. Tapi yang ideal yang skripsi adalah yang ini, yang kedua. Ex post facto ini kalau perlakuan sudah terjadi ya. Ini kalau di masa pandemi ya itu biasanya ada saja penelitian ex post facto. Tapi mahasiswa jarang ini mengambil ex post facto. Lebih seringnya ke nomor 2 ya, eksperimen semu. Dan nanti yang kita praktekkan yang kedua juga. Ada syaratnya adalah bahwasanya sebelum kita analisis datanya, maka kita harus pastikan datanya berdistribusi normal dan homogen. Maka kita lakukan 2 uji, yang namanya uji normalitas dan uji homogenitas. Ya. Di pelatihan ini kita fokusnya kepada kondisi di mana kalau datanya berdistribusi normal dan kalau datanya homogen. Apabila data tidak berdistribusi normal atau tidak homogen, maka nanti kita akan melakukan yang namanya analisis datanya adalah menggunakan statistika non parametrik. Nah, itu tidak kita lakukan di pelatihan ini ya. Karena kalau kita lakukan nanti terlalu banyak materi ya. Kemudian tidak fokus apa yang akan kita bahas. Jadi kita bahas pada tataran yang paling sering digunakan oleh mahasiswa gitu ya. Nah, contoh judul penelitiannya tadi ya, pengaruh CTL terhadap hasil belajar siswa ya. Maka akan ada 2 perlakuan, ada 2 jenis data. Ini sebagai contoh diambil datanya sedikit saja 10 ya. 10. Masing-masing 10 ini untuk memudahkan saja perhitungan. Nanti dalam prakteknya bisa lebih dari ini ya. Idealnya memang di atas 30. Ini data X, kelas atau kelompok yang eksperimen ya, ketika pembelajarannya menggunakan CTL, contextual teaching learning ya. Sedangkan yang kelompok kontrol, kelas kontrol, dia non CTL. Jadi kalau non CTL berarti apa saja boleh. Biasanya mahasiswa suka menulis ya, kalau deskripsinya itu non CTL-nya tuh ditulisnya apa? Konvensional gitu ya. Padahal konvensional itu tidak diketahui. Apa sih konvensional itu? Sebutkan saja. Pokoknya di luar CTL, katakanlah begitu ya, non CTL. Nah, ini datanya. Berikutnya adalah uji normalitas ya, uji normalitas. Uji normalitas itu
kita lakukan sebagai uji prasyarat, ya, analisis data yang tadi sudah saya sampaikan, uji normalitas. Ada teori namanya teori Galton mengatakan, bila kita mengambil sejumlah orang secara acak, kemudian dilihat kemampuannya, maka skor-skor kepandaian, kemampuan olahraga, dan sebagainya akan merupakan kumpulan data yang sekarang disebut distribusi normal. Ini teorinya Galton. Ya. Gitu. Artinya apa? Artinya kalau kita misalnya kita punya teman satu kelas ya, kita punya teman satu kelas ketika kuliah. Nah, kalau dilihat skornya, skor misalnya skor apa misalnya mata kuliah statistika misalnya ya, skor statistika. Kalau kita punya di kelas kita gitu ya, katakanlah skor statistika teman-teman kita di kelas itu bagaimana? Ini kan ngambil secara acak. Maka teman-teman kita yang jago statistik itu ya nggak tidak dominan. Atau yang masih perlu statistikanya masih perlu dibantu, begitu juga nggak terlalu banyak. Nah, yang dominan yang mana? Yang dominan itu yang kemampuannya sedang-sedang saja, ini dominan. Nah, kalau digambarkan itu jadi seperti ini bentuk distribusi normal. Ini distribusi normal itu seperti ini. Nah, ini menurut Galton begitu ya secara acak. Apapun ya, mau kemampuan statistika atau mungkin kemampuan olahraga gitu ya. Kemampuan olahraga. Cuma kemarin saya agak bingung juga dengan atlet olahraga kita ya. Kemarin tuh ada final 3, ada final futsal, ada final bulu tangkis, tiga-tiganya kalah. Tapi nggak apa-apa lah kalah di final ya. Walaupun kepengennya menang. Ya. Nah, ini menurut Galton tadi ya, menurut Galton. Jadi distribusinya distribusi normal. Kita masuk ke data sekarang. Data yang kita ingin gunakan adalah data yang tadi ya. Ini data yang ingin kita gunakan. Ini untuk uji normalitas, ini datanya. Ada 2 jenis data. Kita sudah masuk ke SPSS sekarang ya. Bagi yang ingin sambil menyaksikan ini kemudian sambil mencoba SPSS silahkan. Tapi nanti penjelasan lebih jauhnya nanti setelah istirahat ya. Kalau sekarang mau coba-coba silahkan sambil melihat ini. Kita langsung masuk ke SPSS. Datanya ada 2, data X dan data Y. Ini data eksperimen, ini data kelas kontrolnya. Ada 10 masing-masing ya. Untuk contoh, ngambil datanya sedikit saja nggak apa-apa. Kemudian di SPSS ada tampilannya nanti di SPSS adalah seperti ini. Di bagian bawahnya SPSS itu, layar paling bawah itu nanti ada pilihan data view dan variable view. Nah, kita klik yang variable view, nanti akan muncul seperti ini. Ketik variable view. Kemudian di name kita kasih yang pertama kita kasih tulisan hasil, yang keduanya kelas. Ya. Kemudian yang ini default ya, biarkan saja tidak apa-apa. Ini juga default, biarkan saja tidak apa-apa. Kemudian label. Nah, label ini kita klik di sini. Misalnya hasil belajar matematika. Kelas kita klik tetap kelas. Kemudian value. Values ini biarkan saja yang atas, kemudian yang bawah kita klik. Ketika values kita klik nanti akan muncul value labels seperti ini. Value labels kita klik di sini, kita ketik 1, ketik 1. Terus labelnya kita ketik kelas eksperimen. Kemudian kita add, nanti masuk ke sini dia. Kita lanjut value 2, ketik 2, labelnya kelas kontrol. Kemudian kita add, nanti masuk sini. Kalau sudah selesai, oke. Ini akan muncul seperti ini. Ini tadi ngerjakannya di mana? Ngerjakannya di variable view. Nah, setelah selesai di variable view, nanti di sebelah kanannya ini default ya, tidak di pilihannya masih banyak, tapi tidak dikerjakan tidak apa-apa. Yang utamanya di sini di name, label, dan values. 3 ini. Yang lainnya default saja tidak apa-apa. Nah, di bagian bawah ini tadi itu variable view, sekarang kita geser ke sebelah
sebelahnya yaitu data view, kita klik data view. Ketika kita klik data view, nanti akan muncul, di sini sudah muncul hasil, sudah muncul kelas. Hasil kelas, kita inputlah datanya itu. Tadi ya datanya ya, 10 tadi ya, 9, 8, 10, 8, 9, kita inputkan satu-satu. Kemudian data kedua kelas kontrol itu dilanjutkan ke poin 11-nya, tulis lagi bawahnya. Ya, tulis lagi bawahnya. Untuk kelas eksperimen tadi kita sudah kasih label 1, ketik aja 1 sampai 10 ya. Kemudian nanti urutan 11 sampai 20 kita ketik 2. Kita klik 2. Itu kelas 2, kelas kontrol. Nah, kalau sudah selesai baru kita analyze. Kita analyze. Ini banyak pilihan di atas, tapi yang paling sering kita gunakan yang adalah yang analyze ya. Yang paling sering digunakan analyze. Kita ketik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, pilih kemudian explore ya. Ini sudah masuk SPSS ya. Karena materi kita memang lebih ke SPSS ya, titik tekannya. Tadi saya sampaikan ya, gambarnya lengkapnya di sini, datanya. Ini data kelas eksperimen 1 sampai 10, data kelas kontrolnya 11 sampai 20. Untuk kelas eksperimen kita ketik 1, untuk kontrol kita ketik 2 gitu ya. Nah, hasil tadi kemudian nanti akan pilihannya muncul di sini, kita pindahkan ya, pindahkan ke sini. Hasil belajar kita pindahkan ke sini. Hasil belajar itu adalah dependent list ya, hasil belajar dependent list. Kemudian kelas kita masukkan ke factor list. Kemudian kita klik plots, ini kita ketik plots ya. Kita klik plots, nanti akan muncul di sini pilihannya. Perhatian kita tertuju pada normality plots with test. Kita centang. Kita klik saja nanti dia tercentang. Klik continue. Setelah continue, klik OK. Oke, maka akan muncul. Pilihannya akan banyak nanti, tapi ambillah yang ini, karena ini yang kita butuhkan. Kenapa? Karena kita mau menguji normalitas, test of normality. Ini yang kita tuju yang ini. Nanti banyak tabel yang di situ muncul hasilnya, tapi yang perhatian kita mengutamakan di sini, test of normality. Ambil ini. Dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan untuk uji normalitas. Kesimpulan. Ada statistiknya, ada DF. DF itu degree of freedom, derajat kebebasan. Ya, kalau bahasa Indonesianya derajat kebebasan. Ada yang nulisnya DK, ada yang nulisnya DB, derajat kebebasan. DB-nya 10, karena masing-masing kelas eksperimen tadi 10, kelas kontrol juga 10. Signifikansi. Tapi di sini ada dua pilihan. Ada pilihan Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk. Nah, kalau data kita 30 minimal ya, atau di atas 30 lebih amannya, kita bisa pakai yang namanya Kolmogorov-Smirnov. Kita pakai Kolmogorov-Smirnov kalau datanya di atas 30. Karena untuk latihan ini kita hanya pakai datanya di bawah 30, ya, cuma 10 datanya, maka yang kita baca adalah Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk. Yang dibaca apanya? Yang dibaca adalah signifikansinya. Ya. Yang dibaca signifikansinya. Jadi kan kita ingin menguji apakah sebaran siswa di kelas eksperimen itu berdistribusi normal. Apakah sebaran siswa di kelas kontrol itu berdistribusi normal. Ternyata kita lihat Shapiro-Wilk kenapa? Karena datanya di bawah 30 ya. Kalau nanti skripsi diupayakan di atas 30, jadi kita bisa pakai Kolmogorov-Smirnov. Ternyata signifikansinya 0,008. Ini yang kelas eksperimen. Yang kelas kontrolnya 0,025. Ini nolnya nggak ketulis di sini ya, tapi ada titik di situ, artinya 0, gitu ya. Gitu. Nah, bacanya bagaimana? Bandingkan dia dengan 0,05. Bandingkan dia dengan 0,05. Jadi 0,05 itu adalah
taraf signifikansi ya. 0,05 itu taraf signifikansi. 0,05 itu taraf signifikansi. Nah, jadi untuk jawaban silakan diketik ya. 0,05 itu berapa persen? 0,05 berapa persen? 5%. Baik, terima kasih ya. 0,05 itu 5%. Ini gambar distribusi normal ini jadi adalah 100%. 5%-nya kurang lebih begini ya. 5%-nya kurang lebih sekian. Nah, 5%. Apa artinya 5% atau 0,05 ini? Artinya adalah kalau kita meneliti sebanyak 100 orang siswa, terjadi kekeliruan di 5 orang siswa, itu masih bisa ditolerir. Gitu ya. Kita meneliti 100 siswa, terjadi kesalahan di 5 orang siswa, itu masih bisa ditolerir. Tapi jarang ada orang meneliti sampai 100 ya. Nah, kalau misalnya kita hanya meneliti 20 orang siswa saja, ngetiknya di chat lagi ya, 5%-nya berapa kalau 20 orang siswa itu? 5% dari 20 orang siswa yang kita teliti. 1. Itu artinya apa? 5%. Jadi dari 20 siswa yang kita teliti, itu terjadi kekeliruan di satu data, itu masih bisa ditolerir. Jadi 5% ini taraf signifikansi alfa ya, 5%. Ini berlaku hanya untuk penelitian pendidikan atau penelitian ilmu sosial. 5%. Ini nggak boleh untuk dunia kesehatan, nggak boleh ya. 5%. Ada orang di vaksin AstraZeneca misalnya. Taraf signifikansinya berapa? 5%. Artinya apa? Dari 20 orang yang disuntik, satu orang nanti misalnya ya, satu orang nanti kena efek samping misalnya gitu. Nah, ini nggak boleh, nggak ada yang mau nanti orang divaksin gitu. Kalau dunia kedokteran nggak 5% ya, mungkin 0,0 sekian gitu ya, 1 dari 100.000 gitu ya. Makanya kalau misalnya ada kegiatan vaksinasi, kemudian ada yang ada kasus misalnya ada yang sampai meninggal dan sebagainya, itu kalau persentasinya kan sangat kecil gitu ya, mungkin dari 100.000 orang satu kasus misalnya begitu. Nah, inilah taraf signifikansi ya, 5%. Kita kembali ke tadi, jadi kita bandingkan dia dengan 0,05. Kalau signifikansinya dia lebih kecil, 0,025 ini lebih kecil dari 0,05 ya. Yang dilihat itu angka di belakang komanya, urutannya ya. Jangan di sini kok 25 lebih kecil dari 5, 25 kan lebih besar dari 5 gitu. Ini sebentar, ini besar mana nih? 0,025 dengan 0,05. Silakan ketik di chat. Ada yang jawab? Lebih besar 0,05. Baik, terima kasih. Ya. Baik. Jadi jangan lihat ini 25, ini 5. Besaran 25 dong, bukan ya. Nah, lihat kalau di belakang koma itu harus imbang ya. Ini 0, ini mana? Ini 0,025. Makanya saya suka melarang ya mahasiswa itu bacanya 0,025. Nah, itu saya larang. Karena tidak ada nilai tempat yang berlaku di belakang koma. Ini kalau kita tertib dengan kita tertib dengan penulisan, nanti akan nulisnya begini. Nah, ini kan 3 digit, ini juga 3 digit. 025 dengan 050, tentu lebih besar yang ini kanan. Jadi jangan dibaca 0,050. Belum tentu kalau saya tambahin 0 mau baca 0,0500 nanti. Kalau saya tambahin 0 0,05.000. Jadi tidak ada nilai tempat berlaku di belakang koma. Jadi kalau baca di belakang koma itu bacanya angkanya saja. Ya, jangan dibaca 0,025. Nanti kalau saya tambahin 0 jadi 0,0250. Nggak selesai-selesai bacanya nanti ya. Itu. Jadi
Untuk bilangan di belakang koma, dia tidak berlaku nilai tempat. Jadi tidak dibaca sebagai puluhan, ratusan, bukan. Angkanya saja yang dibaca. Ini juga sama 0,008 ini lebih kecil dari 0,05. Nah, karena lebih kecil dari 0,05 berarti tolak tolak H0. Tolak H0 ya. Artinya apa? Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ini sebenarnya karena pengaruh datanya terlalu sedikit ya. Makanya kalau penelitian itu diharapkan datanya minimal 30. Kalau di bawah 30 itu rentan begini nih. Ya. Tidak berdistribusi normal, tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, itu kecenderungannya begitu. Semakin banyak data, maka data itu semakin mengarah kepada berdistribusi normal. Ini tolak H0. Harusnya tidak dilanjutkan ini langkah ini, ya. Tapi ini karena buat latihan, kita akan lanjutkan langkahnya. Baik, uji normalitas sudah selesai. Sekarang kita ke uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas adalah suatu pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Ya. Jadi kita membandingkan kelompok-kelompok yang ada. Misalnya, contohnya, apakah penilaian yang berupa skor-skor ujian oleh guru-guru eksak itu lebih bervariasi, lebih tersebar dibandingkan guru-guru non-eksak. Gitu ya. Guru eksak itu kalau memberikan skor ya, bukan nilai ya, skor ujian kepada siswa itu kan menyebar ya. Mungkin ada yang dapat 0, mungkin ada yang dapat 1, bisa juga ada yang dapat 9, ada yang dapat 10. Itu kalau guru eksak tuh. Skor ujian ya, apa adanya. Tapi kalau non-eksak, non-eksak itu kan ada upah nulis di situ. Ada upah nulis. Mungkin yang terkecil 5 misalnya. 10 jarang kalau misalnya eksak, masa mengarang nilainya 10, mungkin paling tinggi 9 gitu ya. 8, 6 dan seterusnya, 7 gitu ya. Nah, ini kan ternyata kalau ini kan berarti tidak homogen. Kenapa? Ya ini guru-guru eksaknya lebih menyebar, lebih bervariasi dibandingkan guru-guru non eksak. Itulah uji homogenitas, penyebarannya. Nah, contohnya adalah yang tadi masih ya, kita lanjutkan langsung. Jadi data yang tadi kita input itu kita lanjutkan. Kita lanjutkan datanya. Jadi datanya itu tadi hasil belajar kelompok eksperimen ada 10 data, kelompok kontrol ada 10 data, kelasnya kita tulis eksperimen 1, untuk close control kita tulis 2, kemudian kembali lagi analyze, ya, kemudian compare means, ya, kemudian pilih one way ANOVA, ya, pilih one way ANOVA, nah, kemudian hasil belajar taruh di sini, dependent list. Dependent itu terikat ya, variabel terikat, sedangkan faktor kelasnya taruh di sini. Kemudian klik option, ya. Klik option, kemudian centang yang kita inginkan yaitu homogeneity of variant test. Uji homogenitas, ya. Klik continue, oke. Akan ada banyak tampilan muncul, tapi kita akan memberikan perhatian pada tabel yang ini. Ini tabel yang dihasilkan banyak, tapi kita akan ambil yang ini. Test of homogeneity of variance. Ya, hasil belajar matematika. Pakai uji Leven statistik. Ini degree of freedom 1, degree of freedom 2. Ya. DF1-nya 1, DF2-nya 18. DF itu degree of freedom, biasanya rumusnya adalah N-1. Ya. Kelasnya kan ada, yang dibandingkan ada 2 kurang 1. DF2 18. Ya. Datanya 20 masing-masing diambil 1. Jadi diambil 2, jadi 18. Yang kita perhatikan di sini, signifikansinya 0,805. Kembali dibandingkan dengan taraf signifikansi alfa 0,05, kembali dibandingkan ke sini. Ternyata 0,8 ini lebih besar dari ini. Kalau lebih besar, berarti kesimpulannya kedua kelompok data berasal dari populasi yang homogen. Kesimpulannya,
Kedua kelompok data berasal dari populasi homogen kalau dia lebih besar dari 0,05. Kalau lebih kecil dari 0,05, berarti nanti kedua kelompok data tidak berasal dari populasi yang homogen. Selesai uji homogenitas ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait uji homogenitas. Kita sampai ke uji yang hipotesis, uji perbedaan rata. Uji perbedaan rata, tadi ya, ini sudah kita lakukan, ini masih pakai data yang tadi, kita nggak kemana-mana data tadi, ini masih kita pakai data yang tadi, kita analyze lagi, compare means, kemudian independent sample t-test. Tes variabelnya masuk di sini hasil belajar, grouping variabelnya kelas masuk sini ya. Nanti kalau grouping kelasnya variabel kelas di sini masuknya masih ada tanda tanya di sini. Nah, define group ya, define group, grup 1 tulis 1, grup 2 tulis 2 ya. Continue. Continue, oke. Akan ada banyak tampilan ketika di oke. Pilihan kita kepada sini saja, independent sample test. Ya, pilihan kita ke sini, independent sample test. Independent sample test. Ada di sini hasil belajar matematika, equal variance assume dan equal variance not assume ya. Itu. Yang kita perhatikan adalah signifikansinya. Ya, signifikansinya. Signifikansinya untuk two tail ya. T-test for equality of means, detail di sini 0,000 ya. Ini signifikansinya. Dan itu adalah lebih kecil dari 0,05. Ini yang diambil ya. Lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya apa kalau lebih kecil dari 0,05? Kesimpulannya adalah tolak H0. Ya, yang berarti bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nanti kalau di sini lebih besar, kebalikannya, terima H0, tidak terdapat perbedaan. Selesai sudah ya untuk pengolahan data penelitian eksperimen. Ya. Judulnya bisa pengaruh, judulnya bisa perbedaan, tapi ya ada perlakuan, ada eksperimennya. Ya. Baik, sudah selesai ini untuk penelitiannya. Ya, sudah. Uji perbedaan rata. Ini uji hubungan. Hubungan antara dua variabel atau lebih. Biasanya kalau untuk skripsi, variabelnya hanya 2. Kalau tesis, variabelnya minimal 3. Minimal, boleh lebih. Tapi nggak boleh hanya 2 variabel. Ya. Secara istilah, ya, hubungan itu adalah relasi, relationship. Ya. Secara statistik, hubungan itu adalah korelasi, correlation. Macam-macam hubungan, ada hubungan timbal balik non-kausal. Contohnya adalah hubungan antara X dan Y. Antara X dan Y. Antara X dan Y itu misalnya adalah hubungan antara apa ya? Hubungan antara saya dan mahasiswa, misalnya begitu. Maka boleh dibalik menjadi hubungan antara mahasiswa dengan saya. Itu timbal balik. Hubungan antara saya dan mahasiswa boleh dibalik jadi hubungan antara mahasiswa dan saya, gitu ya. Yang kedua, hubungan sebab akibat kausal. Contohnya pengaruh. Ini sebenarnya sama hubungan juga, tapi karena hubungannya sebab akibat kausal, maka dia pakai kata pengaruh. Maka jangan sampai dia tertukar nanti dengan penelitian tadi kita sudah bahas. Penelitian eksperimen kan judulnya pengaruh juga. Jangan sampai tertukar. Kalau pengaruh di sini tanpa apa ya? Tidak selalu ada perlakuannya lah, katakan begitu ya. Tidak selalu ada perlakuan. Misalnya apa? Misalnya adalah pengaruh intensitas minum obat terhadap kesembuhan. Tidak bisa dibalik pengaruh kesembuhan terhadap intensitas minum obat. Nah, nggak bisa dibalik. Pengaruh itu begitu. Dia satu arah, sebab akibat.
ya. Baik. Tapi nanti yang kita pakai, yang kita analisis hanya yang hubungan ya, karena kalau untuk skripsi biasanya lebih kepada judulnya lebih kepada hubungan timbal balik non kausal dibandingkan hubungan sebab akibat. Bentuk hubungan disebut regresi, maka kita nanti akan membuat persamaan regresi. Persamaan regresi. Kemudian kerata hubungan disebut koefisien korelasi. Jadi hubungan itu tidak hanya sekedar menghubung-hubungkan, tapi harus dilihat keeratan hubungannya bagaimana, gitu ya. Agar dalam penelitian itu kita tidak sekedar menghubung-hubungkan ya. Hubungan antara apa misalnya? Hubungan antara menggoyang-goyang mangkok dengan bergesernya hujan. Itu perlu diteliti nggak itu? Apakah hubungannya ada erat atau tidak misalnya, gitu ya. Ini harus kuat di bab 2-nya, ya, kajian teori bab 2. Jadi tidak semua hubungan bisa kita teliti, gitu ya. Kita harus pastikan nanti hubungan itu memang erat, gitu ya. Hubungannya memang erat. Kemudian variabel yang kita gunakan ya, istilah variabel itu untuk memaknai bahwasanya yang disebut variabel, jadi variabel itu ada X, ada Y. Maknanya adalah data yang bervariasi, itu namanya variabel. Ada dua variabel, ada variabel bebas, independen, ya, itu yang menjelaskan, ada variabel terikat, dependent, variabel yang dijelaskan. Gitu ya. Tadi kan kita pakai X, Y, hubungan antara X dengan Y, gitu ya. Nah, itu kecenderungannya variabel X-nya adalah variabel bebas, kecenderungannya ya. Variabel Y-nya adalah variabel terikat, yang dituju, yang dijelaskan. Nah, kalau variabel-variabel yang lain ini, kalau penelitiannya lebih kompleks ya, tidak perlu kita bahas biasanya di tesis ini ya, jadi tidak sekedar kenal saja gitu. Kemudian ada regresi, persamaan regresi dan bentuk hubungan. Kegunaannya adalah untuk prediksi. Jadi kalau kita sudah penelitian menggunakan penelitian survei yang judulnya adalah hubungan gitu ya, itu nanti ada manfaatnya adalah untuk prediksi. Bisa untuk prediksi. Misalnya kita meneliti antara hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Nanti hasilnya bisa untuk prediksi. Prediksinya bagaimana? Bahwa semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka akan semakin tinggi pula hasil belajar siswa. Nah, itu prediksinya. Tapi prediksi di sini dilakukan setelah melakukan pengujian secara statistika gitu ya. Bentuknya adalah Y sama dengan Fx, di mana X-nya variabel bebas, Y-nya variabel terikat. Nah, macamnya adalah regresi linier. Linier itu adalah kalau semua variabelnya berderajat 1. Kalau berderajat 2 namanya kuadrat. Ya. Kita tidak sampai ke situ, karena biasanya kita adalah regresi linier saja. Ya. Itu pun yang linier sederhana. Ya. Untuk skripsi, regresi liniernya sederhana. Kenapa sederhana? Biasanya variabel bebasnya X-nya hanya 1. Ya. Variabel bebasnya X-nya hanya 1. Y sama dengan A plus BX. Gitu. Kalau mau 2, biasanya untuk tesis. Kalau variabel bebasnya 2 ya, itu biasanya untuk tesis. Jadi untuk uji T itu ada uji satu pihak, ada uji dua pihak ya. One tail ada two tail. Satu ekor, dua ekor. Satu pihak, dua pihak. Ekornya gimana ekornya? Ekornya itu, saya coba menggambar. Kan tadi ada dua begini ya. Nah, yang saya gambar di sini yang satu ekor. Ada lagi yang di sini satu ekor. Kalau begini itu namanya dua ekor. Nah, tengah-tengah ini dia 0. Ke kanan positif, ke kiri negatif ya. Bagaimana kalau negatif? Kalau negatif nanti bandingkan dia yang di sini dengan di sini ya. Bandingkan yang di sini. Kalau negatif bandingkan yang di sini. Baik. Itu nanti kita simpan saja, kita keep saja karena yang saya contohkan adalah yang apa namanya yang positif ya. Jadi tetap dibandingkan. Untuk yang negatif tetap ada pembandingnya gitu ya. Bandingannya juga negatif. Ya. Sama nanti. Jadi ada mengenal positif, ada mengenal negatif ya.
Jadi kalau kita pakai 1 ekor berarti dia positif. Kalau 2 ekor ada yang negatifnya. Kita lanjut ya. Jadi untuk regresi linearnya itu semua variabel berderajat 1 ya. Dan kita pakai yang regresi linear sederhana. Ya, regresi linear sederhana variabel bebasnya 1 yaitu X saja. Ya. Kalau nanti tesis itu bisa regresi linear ganda ya. Ganda itu bisa lebih dari 1. Jadi persamaan regresinya A ya, Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 dan seterusnya. Nah, kalau untuk skripsi biasanya hanya 1 saja. Y-nya 1, X-nya 1 saja. Ini yang ganda ya. Ini yang ganda. Ganda itu bisa lebih, bisa 2, bisa lebih ya. Bisa lebih. Kemudian metode penelitiannya adalah penelitian survei. Jadi kalau ditanya nanti, ini jenis penelitian apa gitu, kita harus tahu ya. Kalau misalnya penelitiannya tadi hubungan adalah penelitian survei. Surveinya survei apa? Kausal atau non kausal? Untuk skripsi biasanya survei non kausal ya, hubungan. Kalau survei kausal itu nanti pengaruh. Itu jarang sih ada skripsi yang sampai situ. Biasanya untuk tesis nanti ya. Penelitian survei non kausal itu biasanya untuk skripsi. Kalau tadi yang sebelumnya penelitian eksperimen, eksperimennya kuasi eksperimen. Desainnya korelasional, ya. Analisisnya ada analisis regresi, ada analisis korelasi, ada analisis jalur. Ya. Tapi untuk analisis jalur tadi saya sampaikan biasanya di S2 gitu ya. Jarang ada S1 yang sampai analisis jalur. Syaratnya yaitu koefisien regresinya signifikan. Koefisien korelasi juga signifikan. Kemudian gala taksiran regresi signifikan. Gala taksiran regresi ini adalah uji normalitas ya, uji normalitas. Di sini tidak dibahas ya. Terlalu banyak nanti yang dibahas. Jadi nanti kita bahas yang ini nih, koefisien regresinya signifikan, koefisien korelasi signifikan itu ya. Nah, ini contoh, kita langsung ke contoh. Berikut data untuk mengetahui hubungan strategi belajar X1 dan motivasi berprestasi X2 terhadap hasil belajar siswa Y. Ya. Nah, ini untuk tesis. Kalau skripsi ambil 1 saja X-nya. Ya, katakanlah hubungan strategi belajar terhadap hasil belajar siswa. Gitu. Ya. Tesis 1 saja X-nya, nggak usah 2. Ini contohnya 2 kalau dia kalau skripsi 1 saja, kalau tesis 2 begini. Buatlah model regresi linear dari data tersebut. Ujilah signifikansi regresi dari data tersebut. Ujilah linearitas regresi dari data tersebut. Ujilah signifikansi koefisien korelasi dari data tersebut. Akan kita lakukan dengan SPSS. Yang pertama, variable view kita pakai name X1, X2, Y. Ini udah telanjur ya, tapi kalau misalnya kita ambil untuk skripsi saja, X2-nya nggak usah. Jadi X dan Y saja. Ini biarkan, ini biarkan, ini biarkan, kita ke label. Label ketik strategi belajar. Ininya motivasi, yang ininya hasil belajar. Ya. Selebihnya biarkan saja. Ya. Default saja nggak apa-apa. Jadi kita hanya merubah yang di sini nama dan label saja. Selebihnya default nggak apa-apa. Ini variable view. Ya, di bagian bawah ada pilihan variable view. Kemudian kita pindah ke data view. Kita klik data view, ya, nih data view ya. Tadi variable view-nya sudah. Sekarang ini yang kita lihat adalah data view. Kita inputlah datanya itu. Kita input datanya itu. Ini kalau datanya 3. Tapi tadi saya sampaikan kalau skripsi cukup 2 ya. X-nya 1 saja. Setelah itu Y. Gitu. Berikutnya analyze lagi seperti biasa, analyze, compare means, hasil belajar taruh di sini, dependent list hasil belajar. Ini karena tadi sudah telanjur ini ya, sudah telanjur 3 berarti ada 3, tapi yang kita ambil 2 saja. Y-nya di atas, jangan terbalik ya. Dependent itu terikat. Ini variabel terikat Y. Independent itu bebas.
ini variabel bebas X, jangan tertukar, jangan sampai X-nya di atas, Y-nya di bawah, ya. Jangan sampai tertukar. Ini Y-nya variabel bebas terikat di atas, X-nya variabel bebas di bawah, di independent list. Jangan tertukar. Kemudian option, ya. Option yang mau kita uji yang ini, test for linearity. Kita mau uji linearitasnya. Centang test for linearity, continue. Ini default saja, tidak apa-apa, nggak usah diapa-apakan. Test for linearity, kemudian continue. Akan ada banyak tampilan muncul, tapi yang kita ambil yang ini saja, ANOVA table. Karena kita akan menggunakan ANOVA table ini. Kita gunakan ANOVA table. Ini saya bandingkan ANOVA table ini dengan pengerjaan secara manual. Ini cara manual mengerjakannya. Data tadi itu kalau dikerjakan secara manual, hasilnya seperti ini. Tapi kalau pakai SPSS ya, tinggal masukkan data, kemudian analyze, masuk ini hasilnya langsung. Apa yang mau kita, informasi apa yang kita dapat di tabel ini? Informasi yang kita dapat di tabel ini adalah ini. Deviation from linearity, ya, ini deviation from linearity. Deviation from linearity, ya, 0,598, ya, 0,598 yang dilihat. Nah, kalau perhitungannya nih 0,385 ini sama dengan ini ya, 0,385. Tapi kita kalau pakai spesies kita lihat signifikansinya 0,598. Nah, 0,598 ini dia ini lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar dari 0,05 maka regresinya linier. Jadi harusnya ada tulisan di sini di bawah sini ya. Deviation from linearity 0,598 signifikansinya dia lebih besar ya, lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar dari 0,05 maka regresi linier gitu ya. Oke. Jadi uji linearitas regresi sudah selesai. Kita lanjut sekarang. Datanya masih sama yang tadi, analyze lagi, regression linear, ya, regression linear. Kemudian kita pindahkan, dependent itu terikat, Y, independent itu bebas, ya, X, strategi belajar masukkan sini, ya, masukkan sini. Kemudian klik OK, nanti muncul banyak hasil yang kita ambil yang koefisien, ya, yang kita ambil yang koefisien. Ya, yang pertama yang kita lihat dari koefisien ini adalah kalau ini dibandingkan dengan perhitungan manual ya, perhitungan manual. Kalau dibandingkan dengan perhitungan manual, kita akan mendapatkan uji T di sini. Uji T-nya 4,044 pakai SPSS, kalau pakai manual 4,043. Ini biasa nih ada perubahan begini. Kenapa? Karena kalau perhitungan manual kan ada pembulatan. Ya. Kalau SPSS kan nggak pakai pembulatan dia. Jadi memang ada perbedaan sedikit ya. Tapi yang kita lihat kemudian adalah ininya ya, signifikansinya ya. 0,027 ya, 0,027. 0,027 itu lebih kecil ya daripada 0,05 ya. 0,027 itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Berarti koefisien korelasinya signifikan. Berikutnya, dari sini kita bisa dapatkan minus 3 konstan ini adalah A, kemudian 0,813 ini, 0,813 kalau pakai cara manual 0,8125, 0,813 ini adalah B, kemudian kita dapat 0,919 ini kalau pakai SPSS ya, kalau pakai manual 0,9192 itu adalah R-nya. Ya. Kita dapat dari sini. Kita bisa membuat persamaan regresi. Persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan A plus BX. Y topi sama dengan min 3 plus 0,8125X. Nah, itu persamaan regresinya. Ya, mama belum ditulis, belum diketik. Harusnya diketik ini. Artinya apa? Artinya tadi strategi belajar ya, strategi belajar. Jadi bacanya itu hasil belajar semakin meningkat, ya, semakin baik strategi belajar meningkat,
setiap kenaikan 1 poin strategi belajar akan meningkatkan hasil belajar sebesar 0,8125 pada kondisi awal minus 3. Itu bacanya begitu. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Jadi ini tahapan-tahapan untuk yang kedua ya adalah uji hubungan, penelitian survei. Baik, dari saya terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ya, terutama tadi dalam penulisan kesimpulan tadi ternyata belum diketik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita langsung saja memulai prakteknya. Nah, jadi kan pertama-tama pastikan teman-teman sudah mendownload SPSS-nya. Nah, terus setelah di-download kita buka nih. Nah, di tampilan awalnya itu tersedia tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di pojok kiri bawah itu ada data view dan variable view. Nah, kedua icon ini nanti akan kita gunakan. Nah, langsung saja yang pertama kan tadi sudah dijelaskan kepada dari Pak Sigit, itu uji normalitas ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu kita ke variable view dulu. Nah, pastikan semuanya teman-teman mengikuti langkah per langkah ya, teman-teman. Nah, setelah ke variable view, kita di kolom name kita menuliskan yang nomor 1 itu hasil, dan yang nomor 2 itu kelas. Nah, setelah kita menuliskan hasil dan kelas, itu kolom-kolom yang lainnya akan otomatis terisi gitu ya teman-teman. Nah, lalu langkah selanjutnya yang harus kita isi itu di bagian label. Di bagian label nomor pertama itu kita tulis hasil belajar matematika, dan yang kedua kelas. Nah, terus selanjutnya kita ke values. Nah, di values ini kan ada di nomor pertama dan nomor yang kedua. Nah, menurut tadi arahan dari Pak Sigit, yang nomor pertama ini kita biarkan saja, tapi yang di nomor 2 ini kita ubah. Nah, yang value-nya kita isi angka 1, dan labelnya kita isi kelas eksperimen. Lalu kita pencet N. Nah, jadi di sini ada 2 langkah, terus value yang kedua kita tulis angka 2, dan labelnya kita tulis kelas kontrol F, dan kita pencet OK. Lalu kita dari variable view, kita pindah ke data view. Nah, data view ini kita isi data-data mentah gitu ya. Nah, itu data-data mentahnya sudah ada di PPT sebelumnya. Nah, data yang udah kita isi ini sebanyak 20 ya. Lalu kita lanjut ke kolom kelas. Tadi kan kelasnya ada kelas 1 dan kelas 2. Lalu kita langsung tuliskan saja angka 1 itu dari angka 1 sampai 10. Karena data mentahnya sudah selesai kita input, lalu kita pencet analyze di bagian paling atas. Ya. Terus descriptive statistics, dan kita pilih export. Lalu kita masukkan saja langsung untuk hasil belajarnya kita masukin ke dependent list, dan kelasnya kita masukin ke vector list. Nah, setelah dimasukin, lalu kita pencet ke plots. Nah, karena kita akan menguji tes normalitas, maka kita checklist normality plots with test. Lalu kita klik continue. Setelah klik continue, kita klik OK.
Nah, tadi setelah teman-teman klik OK, itu nanti akan muncul tampilan seperti ini, jadi tampilan hasil. Nah, ini di sini banyak sekali tabel-tabelnya. Nah, karena kita akan menguji tes normalitas, maka yang kita lihat adalah test of normality. Coba Kak, ya betul. Nah, kalau misalkan teman-teman udah terlihat nih test of normality-nya, di sini kan ada dua kolom. Yang pertama kolom Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua Sapirowicz. Nah, karena jumlah data yang tadi kita gunakan ada 20 itu kan kurang dari 30 ya, makanya kita menggunakan kolom yang Sapir-Whorf. Sedangkan pada saat nanti teman-teman mengolah data lain dan jumlah datanya lebih dari 30, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, karena kita menggunakan kolom Sapir-Whorf, tadi yang kita lihat itu adalah bagian signifikansinya, atau bisa disebut dengan sig. Itu Kak, di bagian paling kanan. Nah, kan di situ terlihat ya kelas eksperimennya 0,08 dan kelas kontrolnya 0,025. Nah, kita lihat nih 0,08 dan 0,025 ini lebih besar daripada 0,05 atau tidak. Nah, berarti 0,08 dan 0,025 itu lebih kecil daripada 0,05 ya. Nah, karena lebih kecil, maka kesimpulan yang akan kita ambil adalah tolak H0 yang berarti bahwa sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Nah, tadi kita ingat kembali apa yang sudah dikatakan oleh Pak Sigit. Jadi kita meletakkan kata tidaknya itu di depan berdistribusi normal. Jadi tidak berdistribusi normal, bukan berdistribusi tidak normal. Nah, mungkin untuk tes uji normalitas segitu saja. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini kita menggunakan data mentah yang sudah kami input tadi. Caranya itu di bagian paling bawah itu kan, nah ada ini ya, ada data mentahnya itu di apa ya, di kolom di laptop bagian paling bawah itu kan ada tampilan antara hasil tadi sama data mentahnya. Nah, kita klik yang di bagian data mentahnya, maka nanti akan muncul seperti ini lagi. Jadi kita nggak perlu menginput satu persatu lagi untuk data mentahnya. Lalu kita lanjut saja nih Kak ke uji homogenitasnya. Kita klik analyze. Nah, kalau tadi kita menggunakan descriptive statistics, sekarang kita menggunakan compare means. Nah, setelah compare means, kita klik one way ANOVA. Kita masukkan hasil belajarnya ke dependent list. Dan kelasnya dimasukkan ke vector. Nah, setelah kita masukin ke dependent list dan vector, lalu kita klik options. Nah, setelah kita pencet atau mengklik options, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena kita akan menguji homogenitas, maka kita checklist bagian homogeneity of variance test. Nah, setelah itu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, setelah kita klik continue dan OK, maka akan muncul tampilan seperti sebelumnya. Namun yang kita lihat itu beda ya. Kalau tadi kan kita menguji normalitas. Nah, karena kita sekarang mengujinya homogenitas, maka yang kita lihat adalah tabel test of homogeneity of variance. Nah, sama juga seperti uji normalitas tadi, kan tadi yang kita lihat itu di bagian signifikansi. Nah, homogenitas pun sama, kita lihat di bagian signifikansinya,
Namun kita lihat yang di bagian based on mean di bagian paling atas. Bagian based on mean yang paling atas, dan kita dapatkan signifikansinya 0,805. Nah, kita lihat nih 0,805 ini lebih kecil daripada 0,05 atau lebih besar daripada 0,05. Berarti kan 0,805 itu lebih besar daripada 0,05 ya. Nah, kalau misalnya lebih besar, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah terima H0, maka kedua kelompok data berasal dari populasi yang homogen. Nah, namun kalau misalkan nanti teman-teman mengolah data lain dan melihat gitu signifikansinya kurang daripada 0,05, maka kesimpulannya adalah tolak H0, maka kedua kelompok data berasal dari populasi yang tidak homogen. Jadi kebalikannya saja ya teman-teman. Jadi kan di kolom hasil ini banyak ya tabelnya, bukan hanya test of homogeneity of variance saja, tapi banyak tabel-tabel yang lain gitu. Nah, nanti di sini teman-teman hati-hati, teman-teman menguji apa dan itulah yang dilihat gitu. Kalau misalkan menguji normalitas, maka yang dilihat itu tabelnya yang tabel normalitas. Kalau misalnya menguji homogenitas, yang dilihat itu homogenitas. Kayak gitu ya teman-teman. Kita sekarang akan melakukan uji T atau t-test. Nah, tadi kan sebelumnya tampilan teman-teman kan seperti ini ya. Ada hasil, ada kelas gitu. Tapi kan sekarang kita akan menguji T ya, atau t-test. Nah, itu kita akan pindah ke halaman yang baru. Caranya itu kita klik file, klik new, dan data. Secara otomatis halaman akan terbuka menjadi halaman yang baru. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau uji T itu, kalau dari kami menggunakan data yang tadi sebenarnya ya, data yang kita untuk menguji homogenitas gitu. Jadi kita bisa tulis ulang aja kali ya datanya. Review dulu, lalu kita menuliskan name-nya itu yang pertama hasil, yang kedua kelas. Di bagian label tadi kita menuliskan hasil belajar matematika, dan yang kedua kelas. Di bagian values-nya kita ubah di nomor kedua Kak. Values. Value-nya kita klik 1 dan labelnya kelas eksperimen. Terus klik add. Lalu yang kedua, kita menuliskan value-nya 2 dan labelnya kelas control. Ini di sini mengulang langkah yang tadi ya teman-teman. Karena tadi terkendala sinyal, makanya kita memasukkan dari awal. Klik add, lalu oke. Setelah sampai sini, kita langsung ke data view. Di bagian hasilnya ini, kita menulis. Lalu kan di sini kan ada hasil belajar matematika dan kelas ya. Nah, hasil belajar matematikanya ini kita pindahkan ke test variable. Dan kelasnya kita pindahkan ke grouping variable. Lalu kita klik define groups. Dan kita isi grup 1, kita tulis angka 1. Dan grup 2 kita isi angka 2. Nah, setelah kita mengisi angka 1 dan angka 2, kita klik continue dan klik OK. Ini hasilnya tidak terlihat, mungkin kita ulang aja Kak stepnya dari analyze. Lalu kita ke compare means, independent sample t-test, lalu kita klik OK.
Nah, karena kita melakukan uji T, maka yang kita lihat adalah table independent sample test. Nah, tadi kan kalau misalkan di tes normalitas dan homogenitas itu kita melihatnya bagian signifikan. Nah, kalau misalnya di uji T itu kita menggunakan signifikansi to tail. Nah, ini kan didapat ya hasilnya 0,000 dan di bawahnya juga di bagian bawah juga hasilnya 0,000. Nah, lalu kita cek lagi 0,000-nya ini apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05. Nah, ternyata kan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan saja, kalau misalnya datanya lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 yang berarti terdapat pengaruh. Nah, terdapat pengaruhnya ini disesuaikan dengan judul yang teman-teman buat ya. Kayak misalkan tadi kan kita yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit, kan tadi kita menggunakan judul pengaruh CTL terhadap hasil belajar matematika siswa SMP. Nah, kalau misalnya kita kembalikan ke uji T, maka kesimpulannya tolak kalau misalnya lebih kecil daripada 0,05 maka terima H0, maka tidak terdapat pengaruh CTL terhadap hasil belajar matematika siswa SMP. Nah, kalau misalnya lebih besar daripada 0,05, maka tolak H0, maka terdapat pengaruh CTL terhadap hasil belajar matematika siswa SMP. Nah, tadi kan kita udah melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T ya, Kak. Nah, kita lanjut aja ke regresi linear, ke bagian uji regresi linear. Namun kita tidak menggunakan data mentah yang sudah tadi kita bikin. Data mentah yang tadi coba Kak. Nah, ini teman-teman klik file, lalu klik new, dan klik data. File, new, data. Maka akan berpindah ke halaman baru. Nah, sama dengan ketiga tes yang sudah kita lakukan, pertama-tama kita akan ke variable view terlebih dahulu. Nah, di bagian variable view ini, di nomor 1 kita di nomor 1 kolom name kita tulis X dan nomor 2 kita tulis Y. Nah, setelah kita tulis X dan Y, maka dengan otomatis kolom-kolom yang lain akan ikut terisi. Nah, sama juga dengan ketiga tes yang sudah kita lakukan, yang akan kita isi selanjutnya adalah di bagian label. Di bagian label ini disesuaikan saja dengan judulnya. Kalau tadi kan kita sempat membahas gitu ya oleh Pak Sigit, itu hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Maka labelnya X itu kita tulis motivasi belajar, dan di bagian Y-nya kita tulis hasil belajar. Nah, untuk uji regresi ini kita tidak merubah values, jadi values-nya tadi kan diubah ya, kalau sekarang didiamkan saja. Nah, setelah variable view-nya selesai, kita lanjut ke data view. Di sini karena tadi kita sudah mengisi X dan Y, maka dengan otomatis pada data view-nya itu ada kolom X dan kolom Y. Nanti kolom X dan kolom Y-nya ini akan kita isi dengan data mentah. Pencet ke icon analyze lagi. Lalu compare means. Nah, setelah kita ke compare means, kita klik means. Motivasi belajar ini kita motivasi belajarnya kita masukin ke independent list karena motivasi belajar itu adalah variabel tidak terikat. Sedangkan hasil belajar itu kita masukkan ke dependent list karena merupakan variabel terikat.
Nah, setelah teman-teman memindahkan hasil belajar dan motivasi belajar, kita klik options. Kita kan akan menguji regresi linear ya. Nah, jadi kita klik test for linearity. Itu di bagian paling bawah. Nah, setelah klik test for linearity, kita klik continue. Dan klik OK. Nah, bagian yang akan kita lihat adalah bagian ANOVA table. Karena di sini signifikansinya ada 3, tapi yang kita akan lihat adalah deviation from linearity. Bagian deviation from linearity ini kita lihat signifikansinya apakah lebih besar daripada 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Nah, ternyata kan signifikansi yang kita dapat itu adalah 0,598, yang berarti lebih besar daripada 0,05 kan. Nah, kalau misalkan lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya regresi linear. Jadi data mentah yang sudah kita olah hasilnya adalah regresi linear. Balik lagi, apa sih yang dimaksud dengan regresi linear? Kan yang sudah kita tahu ya bahwa linear itu adalah garis lurus ya. Nah, kalau dalam hal ini itu berbanding lurus. Jadi yang tadi kita bandingkan itu kan motivasi belajar dan hasil belajar. Nah, kalau misalkan hasilnya regresi linear, maka jika motivasi belajarnya meningkat, maka hasil belajarnya pun akan meningkat. Justru kebalikannya, kalau misalnya hasilnya tidak regresi linear, maka perbandingannya akan terbalik. Jika motivasi belajarnya meningkat, hasilnya justru menurun. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya itu kita mau ngecek apakah koefisien korelasinya itu signifikan atau tidak. Nah, caranya itu kita kembali ke data view yang tadi. Nah, kita balik lagi ke data mentah yang X dan Y ini. Lalu untuk mengecek apakah koefisien korelasinya signifikan atau tidak, maka kita akan klik analyze lagi. Lalu kita klik regression dan klik linear. Setelah kita klik linear, kita memasukkan motivasi belajar itu ke independen dan hasil belajar dimasukkan ke dependen. Lalu kita klik OK. Nah, yang kita gunakan itu tabel koefisien. Nah, sama seperti uji-uji sebelumnya, kita tetap lihat yang bagian signifikansinya, apakah dia lebih besar atau lebih kecil daripada 0,5. Karena tadi yang kita bandingkan adalah motivasi belajar dan hasil belajar, maka kita di sini lihat di bagian motivasi belajarnya. Apakah dia kurang dari 0,05 atau lebih besar daripada 0,05. Karena hasilnya adalah 0,027, 0,027 kan lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka kalau misalkan lebih kecil, kesimpulannya adalah koefisien korelasinya signifikan. Namun kalau misalkan teman-teman mengolah data lain dan menghasilkan lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya adalah koefisien korelasinya tidak signifikan, jadi kebalikannya. Uji selanjutnya yaitu menentukan apakah regresinya signifikan atau tidak. Jadi kita kembali lagi ke data mentah X dan Y, lalu kita klik analyze lagi, klik regression, lalu kita klik linear, dan klik OK. Di sini kan hasilnya sudah terlihat ya teman-teman. Kalau tadi kita melihat tabel di bagian koefisien, dan sekarang kita lihat di
tabel bagian ANOVA. Nah, sama juga seperti uji-uji sebelumnya, kita lihat signifikansinya. Di sini kita dapat signifikansinya yaitu 0,027. Lalu selanjutnya kita bandingkan 0,027 ini lebih besar daripada 0,05 atau lebih kecil daripada 0,05. Karena signifikansinya itu 0,027 yang berarti bahwa lebih kecil daripada 0,05, maka kita bisa langsung tarik kesimpulan bahwa regresinya signifikan. Sedangkan kalau misalkan nanti teman-teman mengolah data yang lain dan mendapatkan signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka hasilnya atau kesimpulannya adalah regresinya tidak signifikan. Jadi kebalikannya. Mungkin segitu saja dari kami tentang mempraktekkan bagaimana cara menggunakan SPSS.